Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baldi Amrul dengan NPM 2315061078 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari topologi jaringan logikal berbentuk star. Pada gambar yang dilihat ini merupakan contoh topologi jaringan star, di mana semua perangkat yang ada itu baik itu laptop maupun PC terhubung ke satu perangkat yaitu switch. Topologi ini disebut star atau bintang karena jika dilihat bentuknya itu satu jalur uh, menuju switch menyerupai bentuk bintang dengan switch sebagai pusatnya. Nah, kemudian dalam jaringan komputer sendiri ada dua jenis topologi yaitu fisik dan logis. Topologi fisik itu menggambarkan bagaimana perangkat terhubung secara fisik menggunakan kabel atau media nirkabel atau wireless. Sedangkan topologi logis menggambarkan bagaimana data tersebut mengalir di dalam jaringan tersebut. Meskipun secara fisik sebuah jaringan berbentuk star, namun belum tentu logika komunikasinya atau topologinya itu juga berbentuk star. Kemudian dalam topologi logic star ini, cara kerja komunikasi data di dalam jaringan ini tetap mengandalkan satu pusat kendali, yaitu switch, yang berarti ketika satu perangkat ingin mengirimkan data ke perangkat lain, data tersebut tidak langsung dikirim ke semua perangkat dalam jaringan, melainkan melewati switch terlebih dahulu. Kemudian switch akan membaca alamat tujuan dari data yang dikirim, lalu meneruskan data tersebut hanya ke perangkat yang dituju, bukan ke semua perangkat yang ada. Contohnya misal dari PC 0 ini ingin mengirimkan data, dia akan melalui switch terlebih dahulu. Nah, nanti misal yang menerima adalah laptop 0, maka nanti si switch ini akan meneruskan data tersebut hanya ke laptop 0, tidak ke PC 1, PC 2, ataupun laptop 1. Kemudian sistem star ini berbeda dengan topologi bus, di mana semua perangkat itu berbagi satu jalur komunikasinya, sehingga satu perangkat merekam data, semua perangkat lain bisa menerima data tersebut. Dalam topologi star ini, data dikirim secara selektif, yang artinya lebih aman, efisien, dan minim tabrakan data. Kemudian mungkin ada beberapa keuntungan menggunakan topologi logikal yang star ini. Pertama itu minim tabrakan data atau collision free, karena switch-nya itu mengatur lalu lintas data dan hanya mengirimkan paket ke perangkat yang benar-benar membutuhkan. Ini memungkinkan tabrakan data atau collision yang sering terjadi di jaringan yang tidak menggunakan mekanisme ini, seperti pada topologi bus, karena dia hanya satu jalur. Kemudian lebih mudah dikelola. Jika ada perangkat yang mengalami gangguan atau mati, perangkat lain tidak akan terpengaruh karena mereka memiliki jalur koneksi sendiri ke switch. Nah, berbeda dengan topologi bus, yaitu mereka itu satu jalur. Jadi kalau satu mati maka yang lainnya akan terpengaruh. Kemudian keamanan lebih baik. Dalam jaringan star ini, data itu hanya dikirimkan ke tujuan yang spesifik. Jadi lebih sulit bagi perangkat lain untuk mencuri atau memungkinkan menyadap data. Nah, selain itu, switch dapat dikonfigurasi juga dengan fitur keamanan seperti VLAN, firewall, dan filtering MAC address. Kemudian ada fleksibilitas dan skalabilitas. Topologi star ini lebih mudah untuk diperluas dibandingkan dengan topologi lain. Jika ingin menambahkan perangkat baru, cukup menghubungkan perangkat lain tersebut ke switch tanpa harus mengubah struktur jaringan yang ada. Misalnya kita menambahkan NDFAS PC lagi di sini, kemudian kita tambahkan juga kita hubungkan ke switch. Nah, maka ini bisa langsung terhubung dia membentuk topologi star. Kemudian ada kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan topologi bus atau ring. Kinerja topologi star ini lebih stabil dan cepat karena setiap perangkat itu memiliki jalur komunikasi sendiri ke switch. Tidak harus berbagi bandwidth dengan perangkat lain dalam satu jalur. Jadi berdasarkan gambar ini bisa menunjukkan bahwa topologi fisiknya berbentuk star dan topologisnya juga star karena semua
perangkat ini mengandalkan switch sebagai pusat komunikasi dalam jaringan ini. Setiap perangkat memiliki jalur sendiri menuju switch, dan switch akan mengatur alur data yang dengan meneruskan paket hanya ke tujuan yang tepat. Nah, dengan sistem ini juga kita mendapatkan keamanan yang lebih baik, efisiensi dalam pengiriman data, minim tabrakan, dan kemudahan dalam manajemen jaringan. Namun tetap perlu diperhatikan juga, jika switch yang mengalami gangguan, seluruh jaringan pun bisa terhenti. Oleh karena itu, solusinya adalah seperti switch tambahan atau pengaturan jaringan yang lebih kompleks, sering digunakan untuk meningkatkan ketahanan sebuah jaringan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.